Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur kita yang dalam kehadiran Allah di atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai pada subuh pagi hari ini. Dan kita menyempatkan waktu memulai awal dari kehidupan kita di hari ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh secara berjamaah sekaligus melaksanakan kegiatan majelis ta'lim. Semoga mudah-mudahan Allah memandang kita sebagai hambanya yang senantiasa selalu mensyukuri nikmat-Nya, dan tentu dengan harapan semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang semakin lebih dekat dan taat kepadanya, dan semoga hidup dan kehidupan kita memperoleh keberkahan dan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami dan seluruh kita jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan subuh pagi ini kita akan membahas ayat-ayat Allah yang tertera di dalam surah Toha, mulai dari ayat yang ke-124 yang nanti mungkin kalau dapat kita sampai habiskan di 127. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Kalau kita terjemahkan, waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala, berkatalah orang yang buta tersebut, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhan, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulunya aku di dunia ini dapat melihat. Qala, Allah menjawab, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha, demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, melupakannya. Kadzalikal yauma tunsa, jadi begitu pula lah pada hari ini kami pun mengabaikanmu. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, sungguhlah azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita coba bahas dulu ayat ini. Waman kalau secara harfiah, dan barang siapa. Itu kalau bahasa Arab itu man itu selalu diartikan dengan barang siapa. Ini kalau cerita barang siapa payah pula. Nah, tapi begitulah kalau terjemahan di pondok pesantren, supaya dipahamkan kalimat itu, ini kalimatnya apa. Dan siapa saja, kita mudahkan saja. Dan siapa saja, waman a'rada, yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, kata Allah, atau dalam makna lain dari mengingatku, kata Allah. Ya, siapa saja yang berpaling dari Allah, dari mengingat Allah, dari peringatan-peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya, baginya, bagi siapa? Bagi orang yang melupakan Allah, yang tidak open, yang tidak mau untuk melihat dari peringatan-peringatan Allah yang terjadi di dunia ini, tidak zikir kepada Allah. Ada dua hal yang diberikan oleh Allah. Pertama, ma'isyatan dongka. Yang pertama adalah kehidupan yang sempit. Yang kedua, wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Jadi kesimpulannya, orang yang melupakan Allah, peringatan Allah itu ada dua. Pertama adalah memperoleh kehidupan yang sempit. Yang kedua
pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Penghidupan yang sempit. Bapak Ibu, penghidupan yang sempit ini bukan kategori tempatnya sempit. Tapi bisa jadi nanti kalau mati kuburannya sempit. Orang pelit kuburannya sempit. Makanya jangan pelit-pelit. Nah, sempit di sini pertama sempit akal. Sempit akal. Sempit akal itu tak mudah mendapatkan hidayah. Bahkan secara kasarnya boleh diartikan dengan bodoh. Sempit akal, bodoh. Makanya Bapak Ibu, orang yang senantiasa banyak beribadah, banyak zikirnya, apalagi bangun tengah malam dengan sholat tahajudnya, puasa di siang hari Senin dan Kamisnya, dan amal ibadah lainnya, itu orang pintar. Anak-anak kita memang susah mengajarkan anak-anak. Kalau dia mampu bangun subuh, sholat subuh, belajar subuh, terus 5 kali sehari semalam sholatnya nggak tinggal, ini disebutkan sebagai ciri anak yang pintar, cerdas. Bahkan kita juga melihat orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya di dunia ini biasanya bangun subuhnya cepat. Sampai ada seorang motivator bisnis menyatakan, kalau Anda ingin miliaran rupiah, maka kalau bisa Anda bangun sebelum ayam berkokok. Kalau dalam Islam, Anda bangun sebelum azan subuh bergema. Tapi bukan hanya untuk hari Ahad saja. Ya, tiap hari. Ya, kalau tiap Ahadnya nggak apa-apalah ya kan. Nah, ini tiap hari. Itu. Jadi ternyata ketika kita bangun dari tidur, lantas diajarkan untuk berzikir, itu ternyata akal kita tuh sudah terkelola. Ya, secara ini apa namanya, logika lah ya. Rasulullah SAW itu tidur, mata terpejam, hatinya tidak tertutup. Rasulullah sepanjang malam sholatnya terus berjalan. Kalau Rasulullah itu sama seperti manusia lainnya, innama ana basyaru mislukum yuha. Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga, kata Nabi, hanya saja diberikan wahyu. Itulah Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah SAW sama seperti manusia juga, tidur. Cuman Rasulullah itu tidurnya sedikit. Kalau kita sikit-sikit tidur. Rasulullah itu makannya sedikit. Cuman kita sedikit-sedikit makan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi kalau senantiasa selalu mengelola kehidupan ini orientasinya kepada Allah, selalu memperbanyak zikir, maka niscaya itu bahagian dari bentuk sebuah kepintaran, kecerdasan.
Nah, ini mungkin kalau bisa baris bersama kita juga ingin jadi orang yang cerdas, orang pintar. Pintarnya tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Kepintaran itu kita manfaatkan untuk meraih dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali membuat amalan 1 mingguan. Dalam setiap hari ada zikir. Setiap hari ada zikir. Hari Jumat zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Masuk hari Sabtu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Masuk pada hari Ahadnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Hari Selasa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa berapa kali? 1000 kali. Kemudian habis Selasa, Rabu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 1000 kali. Berikutnya hari Kamis Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi 1000 kali. Inilah zikir-zikir dari Imam Ghazali. Dan saya secara pribadi mencoba terus untuk berzikir seperti apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Siapa saja pun mau menzikirkan ini nggak masalah. Zikirnya mau waktu ketika saat selesai beribadah, sebelum beribadah, atau lagi sedang masak, ya. Cuman janganlah pula waktu nyuci di kamar mandi pula. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Baca ayat, baca zikir-zikir yang seperti itu di tempat-tempat yang kurang pas, tapi pada tempat-tempat yang baik. Sambil masak, kalau ibu lagi motong cabai atau belinder atau pokoknya motong sayur lain sebagainya. Nah, itu bagi kita Pak mungkin lagi sedang santai-santai duduk-duduk minum kopi sambil makan roti, ya, berzikir. Walaupun kita nggak menzikirkannya dalam hitungan-hitungan, karena memang kalau dihitung 1000 banyak juga satu hari ya. Kecuali kalau kita mau menerapkannya mungkin habis sholat 200, 5 kali sholat 1000 gitu. Ya. Dan memang kan ada alat penghitung zikir. Itu biasa orang pulang haji atau di pajak ikan sana ada itu. Hitungan yang pakai jari itu. 1, 2, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, yang lagi mudah menghitungnya memang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau itu 1000 kali, insya Allah
Kalau yang namanya satu hari itu hari Jumat tuh insya Allah bisa lah itu. Sambil nunggu azan kita zikir dahulu di masjid, menunggu khatib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa enggak? Kan ada orang berzikir Allah, 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 Allah. Karena para ulama sebahagian menyatakan zikir ini kan dibagi 3, Bapak Ibu. Ada zikir qalbi, ada zikir lisan, ada zikir fi'li. Zikir lisan ini sama dengan juga zikir qauli namanya. Ya. Jadi kalau zikir qalbi itu adalah bentuk dari sebutan Allah, Allah, Allah. Seperti denyut nadi kita, jantung kita. Kalau dia dicoba untuk disatukan, maka detak jantung itu tek, 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 tek. Di rumah sakit itu ada alat untuk melihat keberadaan jantung. Apa namanya itu Pak Guru? Ya Pak, saya pun nggak tahu pula namanya itu. Itu kan nampak tit, 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 tit. Nah, tapi kalau sudah tit, gitu ya, nah itu innalillah lah itu, ya kan? Berarti sudah tidak jalan lagi nafas dan jantungnya. Itu. Jadi sesuai dengan zikir qalbi tadi. Allah, 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 Allah. Makanya disebutkan pula zikir qalbi ini tak bisa dizikir lisankan. Makanya minimal zikir lisan itu adalah sebutan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Walaupun kita lihat di beberapa majelis zikir ada yang memakai Allah, 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 Allah. Saya pun tak berani menyalahkan. Nah, mungkin ada pendapat lainnya. Ya. Jadi setidaknya lah kalau kita sudah pahami zikirnya, pakailah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya masih pakai yang seperti itu. Saya nggak pakai zikir lisannya Allah, Allah itu enggak. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Itu zikir qalbi, zikir lisan. Zikir lisan ini banyak. Seperti apa yang disebutkan oleh zikirnya Imam Ghazali. Dan zikir-zikir ini adalah merupakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir dari semenjak kita bangun dari tidur hingga tidur kembali. Zikir. Begitu kita terbangun dari tidur kita, matanya melek, kemudian nengok sana kemari, ya maksudnya, oh masih di alam dunia. Nah, tapi kalau nengok, gelap nih, mana ini, itu gawat kita. Begitu kita terbangun, lantas kemudian yang pertama sekali diajarkan kepada kita adalah ingat Allah. Apa yang kita baca dari semenjak kita bangun dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalaupun nggak kuat-kuat ngomongnya, Bu, Pak, paling tidak dalam hati pun jadilah alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya itu. Kalau mau panjang itulah baca zikir doa bangun tidur. Ibu kalau bangun tidur sempat baca doa? Yang betul. Sempat, Pak. Ya, kadang sempat, kadang enggak. Tapi lebih dominan enggak, langsung bangkit, bangun. Ya, setidaknya alhamdulillah. Ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan. Kalau kita buat pribadi kita, yang sudah menghidupkanku ya Allah, tadi aku udah mati, sekarang hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah. Boleh nggak Allah kalau nggak menghidupkan kita lagi? Bolehlah. Orang hidup mati itu milik Allah, bukan milik kita.
Makanya wajar kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah bangun tidur. Alhamdulillah. Kemudian, ini medis, orang ahli medis ya, orang-orang medis juga menyatakan kalau kita bangun tidur jangan spontanitas kita bergerak. Tunggulah setidaknya 1 menit baru bangkit dari tempat tidur. Artinya supaya peredaran darahnya dinormalkan dulu. Maka dengan kata-kata zikir ini tadi termasuk menenteramkan dan menstabilkan darah kita. Cobalah kalau umpamanya Bapak Ibu ada memang waktu tertentu yang harus bangun jam sekian. Katakanlah aku hari ini harus bangun jam 5 atau bangunnya jam 4. Tahu-tahu bangunnya jam 6. Karena ada keperluan gitu ya, atau ada janji dan lain sebagainya. Begitu lewat dari jam yang ditentukan kita bangkit, nengok jam, udah jam sekian bangkit, itu pasti ada oyongnya. Karena apa? Darah nggak stabil, belum stabil. Nah, maka tidak boleh terburu-buru. Itulah dia. Ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, begitu kita bangkit dari tempat tidur kita menuju kamar mandi. Menuju kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Sempat dibaca? Betul? Tuh. Lepas itu kita pun bersih-bersihlah di kamar mandi. Kalau sempat mandi yang terbaik terlebih dahulu di pagi sebelum subuh. Semuanya diguyur. Kemudian selesai itu keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi. Apa doanya, Bu? Azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penyakit yang ada pada diriku dan menyehatkanku. Coba kalau di kamar mandi mau buang air kecil nggak bisa, mau BAB nggak bisa, matanya sampai ndelik-ndelik, sakit. Doa itu tidak disebutkan secara lisan tapi dalam hati. Jangan sampai nongkrong Allahumma inni, atau kemudian selesai alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa afani. Dari tempat jongkoknya enggak, keluarnya dari toilet atau kamar mandi. Tuh. Syukur juga lagi yang muncul di dalam diri kita. Karena kita ingat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Begitu kita keluarkan itu adalah penyakit. Bapak Ibu, itu kan penyakit. Yang kita keluarkan itu adalah bahagian dari sisa-sisa makanan yang sudah dipilah-pilah oleh Allah di dalam badan kita. Ada yang ke darah, ada yang ke tulang, ada yang ke daging, dan lain sebagainya. Itu makanan itu sudah diproses. Luar biasa nih badan nih. Diberikan oleh Allah. Sehingga selebihnya itu kalau tak keluarkan jadi penyakit. Makanya syukur setelah keluar dari kamar mandi pun alhamdulillah ya Allah. Engkau telah keluarkan penyakit-penyakit dalam tubuhku. Aku sehat lagi ya Allah. Kemudian barulah beribadah. Kalaupun selesai dari mandi mau berpakaian, ada lagi doa memakai pakaian. Ya, itu semua kita baca. Jadi yang diajarkan Nabi mulai dari semenjak bangun tidur, kemudian tidur kembali,
bagaimana pakai pakaian, bagaimana bercermin, bagaimana kita keluar makan, bagaimana minum, zikirnya semua ada. Sampai bagaimana kita keluar dari rumah, berikutnya bekerja, memulai awal, mengakhiri, lain balik lagi ke rumah. Sampai masuk ke masjid juga ada zikir yang diajarkan Nabi, kemana saja ada zikirnya. Hingga mau tidur lagi juga ada zikirnya. Bagaimana tidak, Rasulullah itu sungguh adalah orang yang paling terpintar di antara manusia. Makanya lah disebutkan oleh Michael Hart, seorang Nasrani yang menyadur buku 100 tokoh terkenal di dunia, Rasulullah itulah ranking satunya. Di samping akhlaknya yang mulia, tapi memang Rasulullah itu luar biasa kepintarannya. Rasulullah itu tidak pandai baca, Rasulullah itu tidak pandai menulis, namanya ummi. Dan ini adalah untuk membuktikan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah merupakan memang firman-Nya dari Allah, bukan karangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menepis dari ungkapan-ungkapan orang-orang kafir yang bahwasanya Muhammad itu adalah pembohong, pendusta, penyair, penyihir. Kenapa? Nabi nggak pandai baca, Nabi nggak pandai menulis. Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepintaran itu ternyata Bapak Ibu bisa diolah dari semenjak dini. Bahkan walaupun kita sudah tua-tua ini masih bisa memiliki kepintaran kalau kita memang mau untuk senantiasa selalu berzikir, beribadah kepada Allah. Tidak terbatas hingga sampai mau mati. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, dengan membaca Al-Quran termasuk bahagian dari zikir, memperbanyak sholawat, kemudian bertahmid, bertasbih, bertakbir, tahlil, hauqalah, semuanya kalimat-kalimat yang digunakan bismillah, audzubillah merupakan zikir-zikir. Itu tidak lain adalah tujuan untuk mengelola agar akal kita selalu berjalan. Bapak Ibu, dosen itu kan hingga sampai titelnya profesor. Dosen saja sebagai guru, bahkan guru besar, itu pensiunnya tidak seperti ya kalau pegawai negeri TNI Polri itu kan ada masa pensiun 58 tahun, paling tidak 60 tahun. Tapi dosen itu pensiunnya 65 tahun. Tapi kalau guru besar saya nggak tahu berapa lah, saya lupa. Entah 70 tahun atau berapa. Terkelola akalnya. Makanya dosen-dosen yang guru besar itu sudah tua-tua nggak pikun Bapak Ibu. Kenapa? Karena akalnya selalu dipakai. Maka setidaknya kita tidak dosen, tidak. Kita tidak guru besar, tidak. Menghindari kepikunan ketika saat tuanya adalah kita senantiasa tiap hari baca Quran, zikir, selawat. Itulah yang mengelola akal kita. Baca Quran. Ketika kita baca, pandangan mata kita terlihat dan tertuju kepada tulisan bacaan. Kemudian ucapan bibir kita, lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Tambah lagi kalau kita bisa untuk memberikan makna atau ada terjemahan-terjemahannya dan kita baca terjemahannya, maka akan mengelola akal kita. Setiap hari kita baca Al-Quran, terkelolalah akal kita terus berputar untuk baca Al-Quran ini, berzikir pada Allah. Maka Allah akan hilangkan penyakit pikun dari diri kita. Tuh, luar biasa. Jadi benarlah bahwa orang-orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, Allah akan jauhkan dari kesempitan hidup. Salah satunya kesempitan akal. Akalnya akan terkelola dengan cerdas. Ya, tidak mesti kita harus jadi orang-orang yang memiliki titel tinggi, tidak. Siapapun kita, kalau kita memang selalu berzikir kepada Allah, baca Quran, maka niscaya kita akan jadi cerdas.
Terakhir nanti cerdas kita adalah memikirkan bahwa kehidupan dunia itu masih ada lagi setelahnya, itulah kehidupan akhirat. Itu cerdas. Maka kata Nabi, siap orang yang cerdas adalah, orang yang bijak adalah aqyasun nas, aksaruhum zikrul lil mauti wasti'dalah. Orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri dengan amal bekal ibadah. Nah itu dia, cerdas. Karena nggak mikirkan hidup dunia saja, tapi ada lagi akhirat. Orang yang hanya memikirkan kepentingan dunia dan tidak mementingkan kepentingan akhirat, itu termasuk orang-orang yang sempit akalnya. Sekalipun kita melihat dia punya harta benda yang banyak, mobilnya terhitung jumlahnya, rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, istrinya hingga sampai 4. Itu bukan menunjukkan kebahagiaan totalitas sempurna, tidak. Itu hanya kepentingan duniawi saja. Bagaimana Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran 185 di akhirnya disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu. Bapak Ibu, senangnya di dunia itu terlihat orang lain mungkin enak kali waktu ya. Kenapa? Sana kemari kalau berjalan nggak pernah nginjak tanah. Begitu keluar dari rumah ada karpet, naik ke mobil, nggak pernah nginjak tanah. Mau belanja perginya ke mall, nggak pernah kepanasan, terlalu di AC terus. Dunia. Begitu jalan jumpa orang selalu siapa atau bapak gitu. Dihormati, dimuliakan. Ya, dunia. Tapi masalah nanti di akhirat Allah nggak pandang dunianya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tak dipandang Allah rupa kita mau macam mana, mau kemuliaan kita bagaimana, mau harta kita bagaimana. Enggak, yang dipandang oleh Allah apa? Takwanya kita. Sumber untuk menjadi orang bertakwa itu tidak lain jangan lepaskan zikir kita kepada Allah. Dihormati di dunia iya, tapi nanti di akhirat tak dimuliakan oleh Allah. Untuk apa? Senang dunia, sengsara di akhirat. Yang susah kan dah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Itu yang lebih parah. Udah di dunia susah cari rezeki, di dunia ini sudah kesulitannya banyak, sholat nggak mau, ibadahnya nggak mau, nanti di akhirat digimbal malaikat, masya Allah, kan banyak, nah, kan tak terkelola akal itu tadi. Itu dia. Jadi kepentingan kita tidak hanya kepentingan dunia, tapi kita punya kepentingan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini mana ada kekalnya? Nggak ada kekalnya dunia ini. Bentar aja. Roti ini tadi dikasih ada, iya. Udah, habis ibu makan, bapak makan, selesai. Hilang. Besok ada lagi, nanti ada lagi. Boleh. Iya. Itu kan bandingan yang kecil, habis. Datang lagi dia habis. Tapi kalau sudah mati, habislah itu semua. Apa? Adakah ada orang yang punya harta, emas, uang yang berlipat-lipat tadi, yang tidak hanya rupiah tapi bahkan dolar dan euronya ada, begitu meninggal dunia masuk ke dalam liang lahat bersama dia? Tidak. Bahkan itu harta akan menjadi persoalan kepada keluarga-keluarganya. Apalagi tidak beragama, saling ingin untuk menguasai dari harta-harta yang ditinggal. Capek yang meninggal ini tadi cari harta, yang ditinggal malah sibuk untuk membagi-baginya, bertengkar pula lagi. Saya pernah begitu, diminta untuk menyelesaikan persoalan meninggalnya seseorang, nggak punya anak si bapak ini, Pak, Bu. Nggak punya anak, ya. Si bapak ini nggak punya anak, dia ambil anak angkat. Anak angkatnya ini masih keluarga dari keluarganya juga, kemanaannya. Kebetulan si bapak ini tadi memang banyak hartanya,
perusahaan dibuatlah atas nama dari anaknya, anak angkatnya. Ya, mobil begitu juga dibeli, DP-nya si bapak itu tadi, tapi si anak ini tadi yang mengangsurnya, tapi nama anaknya, nama anak angkatnya. Begitu meninggal dunia, bertengkar. Itu anak angkat siapa itu, bukan ada hak warisnya gitu kata yang lain. Pakciknya, makciknya, budenya, pakliknya gitu. Adik, abang, kakak, ayahnya tuh, ayah angkatnya tadi ini sibuk. Padahal dia termasuk kemanaan kontan juga. Anak dari adik bapak itu sendiri. Dari bayi memang dia apa? Istrinya sudah pisah sama dia. Jadi yang terus mengapakannya itu si anak ini tadilah. Semasa hidupnya, sakitnya. Meninggal dunia, recok. Dimintalah saya untuk menyelesaikannya. Ditanyalah, saya tanya satu persatu, ceritanya begini, hartanya mana, ini. Saya bilang itu Pak, ada pabrik itu Pak, perusahaan itu Pak, itu dulu punya abang kami itu Pak. Ini kemana si Anu pula yang megang sekarang atas nama dia Pak. Gitu. Saya bilang, ya coba lihat dulu suratnya, nama siapa? Nama si Anu lah Pak. Ya udah kalau itu tuh hak dia, itu kan hibah dikasih. Saya bilang masa hidup dia, bukan warisan itu hibah. Iyalah Pak, biar ditanggung dia Pak. Kalau dibuatnya itu palsu Pak, sampai gitu pula lagi. Nah, mobil bagaimana? Nah, itu dulu ceritanya mobilnya dibelikan bapak Pak, kata si anak ini. BP-nya bapak, saya yang ngangsur atas nama saya. Oh itu nggak bisa juga Pak, itu harus dibagi Pak, bukan hak dia Pak. Ya Allah ya Rabbi. Datang si anak bilang, iya Pak Ustadz, nanti ini saya jual nih mobil Pak, nanti mau saya wakafkan untuk masjid. Alhamdulillah. Ya, saya tahunya udah selesai itu, jumpa lagi saya arisan di rumah si anak ini. Bagaimana ceritanya? Saya bilang selesai dah semua Pak. Tapi waktu saat itu bertengkar masing ini sampai saya bilang lah, kalian ini yang ditinggal sibuk recok membicarakan harta orang yang sudah meninggal. Apa kalian yang cari harta itu? Diam semua. Orang yang susah-susah cari harta, kalian sibuk untuk membaginya. Tolong kalian pikirkan yang baik-baik. Ini orang yang punya harta nanti dia tidak akan tenang di dalam kuburnya kalau dibicarakan hartanya yang tidak dibagi dengan semestinya. Mana hibahnya, serahkan hibahnya. Mana warisnya, serahkan warisannya. Jangan ada ditutup-tutupi. Kebetulan yang manggil saya itu keplingnya pula kan. Pak Kepling selesaikan. Alhamdulillah selesai. Nah, itulah setelah selesai suatu saat saya diundang arisan. Rupanya arisan di tempat si anak angkat. Saya tanya ceritanya, gimana kemarin tuh? Alhamdulillah Pak, udah selesai Pak. Mobil yang kemarin tuh Pak saya jual, saya wakafkan ke masjid Pak. Alhamdulillah. Dan dia pun tidak lagi tinggal di rumah bapak angkatnya. Padahal itu pakciknya sendiri. Itu dibagi semua dan dia alhamdulillah dia pun punya tempat tinggal yang lumayan lah. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Harta benda itu bisa jadi persoalan, bisa jadi masalah. Orang yang meninggal tak akan bawa hartanya. Mobilnya yang mewah-mewah tidak akan masuk ikut dalam kuburnya. Mengantarkannya iya. Ikutlah, mana yang namanya Pajero-nya, mana Alphard-nya, mana ini, mana itu. Hartanya ikutlah, ngantarkan dia sampai kubur. Habis dikubur dia, baliklah itu kendaraannya. Keluarga yang dicintainya ikut juga mengantarkannya. Nangislah nanti di depan kuburannya. Begitu pulang nanti karena banyak hartanya, lupa itu semua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi harta benda, kekayaan, jabatan, pangkat itu adalah kenikmatan dunia yang bersifat semu. Hanya mata kita ini yang tertipu. Memang iyalah, itulah kepentingan dunia. Ternyata setelah dunia ada lagi akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang pertama. Itulah di dunia. Maka siapapun kita Bapak Ibu, kita manfaatkan yang baik-baik saja di dunia ini. Jangan memandang ingin dimuliakan, mau jadi orang kaya, mau jadi orang berpangkat, mau jadi orang hebat, mau jadi orang yang dihormati. Gak usah pada pikir. Yang penting kita lakukan kebaikan, tugas kita kepada Allah kita jalankan. Ibadah diperbanyak.
dapat Allah memberikan ridho rahmatnya dan manusia senang dengan kehadiran kita bersamanya. Itu dia. Nah, jadi orang yang sempit ini pertama tadi sempit akal. Yang kedua sempit rezeki. Sempit rezeki. Jaminan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Tapi jawabannya jadi orang takwa. Kalau tidak jadi orang takwa, ngeluh terus. Sehingga akhirnya nanti akan memunculkan sangka yang buruk kepada Allah. Gak boleh. Kita tuh harus berbaik sangka kepada Allah. Sangkaanku sebagaimana sangkaan hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, baik datang kepadanya. Tapi kalau hambaku bersangka buruk kepadaku, maka buruk pula lah yang datang kepadanya. Maka kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahkan juga kepada manusia kita disuruh untuk berbuat baik. Orang meninggal dunia pun kalau ditanya oleh imamnya setelah disolatin, ayo mari sama kita saksikan apakah jenazah yang ada di hadapan kita ini khair. Kita jawab khair, itu sangka baik. Jangan, oh udah tahu aku itu nggak betul tuh, togel aja kerjanya itu, warung mabuk aja tuh, gitu kan? Hah? Khair juga gitu. Ya nggak apa-apa sangka baik. Dalam Islam seperti itu, karena kita tidak tahu begitu akhir dari kehidupannya apakah dia diterima tobatnya oleh Allah. Makanya sangka baik saja. Jangan takut, dia tuh nggak bener kok, nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Nah ini kan dulu kalian bilang baik ya, mana dia baik? Ayo, nah gitu enggak. Tapi sungguhlah diajarkan. Rasulullah juga mengajarkan hal seperti demikian. Lakukanlah hal-hal kebaikan-kebaikan. Nah ini, jadi kebaikan hubungan dengan manusia itu seperti demikian. Makanya kalau umpamanya yang meninggal dunia itu kan selalu ditanya bagi orang yang ahli warisnya. Menyampaikan begini, Bapak Ibu orang tua kami ini masa hidupnya tentu bergaul. Ada keburukannya. Ada mungkin menyinggung perasaan. Ya, kami sebagai ahli waris, bisakah untuk dimaafkan? Jawabnya, maaf. Di ujung sana ada tiada maaf baginya. Waduh, gawat. Lantas kemudian kalau ada hutang dan piutangnya kami mohonkan setelah 3 malam berturut-turut, datanglah ke tempat kami ini untuk menyelesaikannya. Ada orang mengatakan, mau ngapain sampai 3 malam? Begitu sebelum jenazahnya diangkat, selesaikan lagi utangnya, kenapa? Oh jangan dulu, itulah Islam. Punya etika. Bukan berarti kalau dia punya hutangnya itu lantas kemudian mengakibatkan dia terhambat di kuburnya. Tidak, karena hak bayar utang sudah diambil oleh ahli warisnya. Makanya 3 malam berturut-turut itu kan waktu yang sudah disampaikan kita secara umum di masyarakat. Sesudah 3 malam acara tahlilan ini, datanglah ke tempat kami untuk membawakan bukti-bukti kalau orang tua kami ini berhutang. Biasanya yang dicari itu kan yang berutang. Kalau yang berpiutang, artinya orang yang berutang diam-diam aja itu. Nah, tapi kalau yang meninggal itu berutang, banyaklah yang datang tuh kan. Tapi kalau dia meninggalkan banyak orang berutang sama dia, udahlah itu aman lah itu. Padahal itu hak. Siapa yang nanti berhak menerimanya? Ahli waris. Ahli waris yang menerima haknya. Ada orang berutang 1 juta sama yang meninggal dunia, maka hutangnya ini tadi, orang yang berutang tadi berhak dia wajib untuk mengembalikan hutangnya ke ahli warisnya. Nah itu dia. Nah ini kan bentuk bagaimana hubungan yang baik di antara manusia yang dijalankan. Sampai-sampai Nabi tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang. Nabi tujuannya apa? Menjaga agar kita jangan berhutang. Sahabat menyolatkannya ya boleh,
Artinya ini sebuah bentuk kemuliaan. Nabi tak suka melihat orang berutang. Tapi kalau kita berutang sekarang ini nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Iyalah, apa boleh buat, teruskan aja lah. Maksudnya teruskan bayarnya. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Sempit rezeki, padahal sudah dijamin oleh Allah. Orang bertakwa itu rezekinya dijamin oleh Allah. Kesulitannya akan dilepaskan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Apa susahnya? Yang penting yakin kepada Allah. Yang kaya itu kan Allah. Kalau mau kaya minta sama Allah. Tapi saya lihat ada nih di YouTube itu, orang mau kaya, dia pesugihan. Datang dukunnya ngajari, bagus ajarannya, apa zikir. Bagus, tapi zikirnya bukan zikir seperti yang kita sebutkan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak gitu. Mau kaya? Iya, tuh ada pohon di sana, pohon besar. Yuk dijampi-jampi di sana, sekalian kita zikir. Apa zikirnya? Karena zikirnya kaya, ingin jadi banyak, memiliki banyak uang, maka zikirnya dengan zikir manggil uang. Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Iya, itu zikirnya. Nah, ya duit, ya duit, ya duit. Supaya duitnya balik. Tapi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada juga seorang motivator juga mengajarkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ingin mau jadi miliarder, kalau ingin mau jadi orang kaya, bangunnya sebelum subuh, dan kemudian kalau ada uang ini dipakai untuk menggunakan ini itu dan sebagainya, membayar ini itu, ini uang umpamanya, bilang sama duit itu, katanya gitu, duit, ini nanti aku akan pakai untuk ini, kamu akan saya pakai untuk bayar ini, untuk bayar ini, untuk bayar ini. Nanti sesudah saya bayar ini semua, nanti kau balik lagi ya, bawa kawan-kawanmu kemari ya, katanya. Gitu supaya duitnya, tapi nggak tahu, boleh aja mau bapak ibu ambil itu seperti itu, boleh aja. Nanti mau belanja di kedai ada uang 100.000, sebelum belanja duit gitu, apalagi di depan bapak bilang duit, ini nanti mau beli gula, mau beli beras, mau beli cabai, habis itu nanti setelah ini kalau dipakai nanti balik lagi ya. Nanti si bapak sebelah, ini ibu ada tuyulnya kali ya. Dibalikin lagi. Itu seorang motivator seperti itu. Kebetulan motivatornya memang orangnya miliarder gitu. Ya enak lah, gampang ngomongnya. Orang duitnya banyak. Iya, ngajarinya juga enak. Karena memang sekarang ini kalau kita lihat mau cerita Bapak Ibu, orang lebih banyak mendengarkan cerita orang kaya daripada cerita orang yang nggak berada. Kalau yang cakap itu tadi orang kaya semua dengar, ya kan? Tapi kalau yang bili-bili, iya. Kalau kaleng-kalengnya yang cakap nih tadi, Allah, sok pandai dia bercakap katanya gitu. Nah, karena kalau orang yang punya duit ini tadi, begitu agak ada yang kayaknya nggak sepakat dengan cakapnya, kasihnya udah iyalah itu. Nah, itulah dia. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Makanya sebenarnya kekayaan itulah kalau di dunia ini kan hanyalah merupakan perhiasan mata saja. Sama seperti kalau kita memandang kita itu, ketika saat kita memandang sesuatu itu kan beda-beda untuk menyatakannya. Bicara tentang masalah cantik dan gagah, mungkin pandangan saya cantik dengan pandangan Pak Nasuhan itu berbeda. Beda pandangannya. Kalau saya mungkin memandang cantik itu ada kriterianya begini-begini. Pak Nasuhan juga punya kriteria begini-begini. Itulah seperti itu. Pandangan itu berbeda-beda. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sempit hidup tuh, sempit akal, sempit harta, sempit hati, itu paling tidak 3 kategori.
Kalau udah sempit hati payah. Itulah penyakit S4 tuh. Susah melihat orang senang, senang melihat orang, itulah dia yang paling susahnya. Maka banyakkan zikir, ingatlah Allah. Itu tujuan supaya hidup kita ini terbuka, hidup kita ini dilapangkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah lewat nampaknya waktunya ini. Yang kedua, pada hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Lantas orang yang tadi sempit hatinya tadi, yang nggak mau zikir tadi sama Allah tadi, menanya dia sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu kan waktu aku di dunia ini dapat melihat. Dijawab oleh Allah dengan gampang. Dulu waktu kau hidup di dunia, matamu melek, bisa melihat. Kami berikan, turunkan, kami tunjukkan kebesaran kami, kebenaran-kebenaran kami. Tapi kamu tidak meresapinya. Kamu lupa, kamu abaikan. Maka pada hari ini, hari kiamat ini, itu balasannya. Karena dulu kamu melupakan kami di dunia, maka di akhirat ini kami pun melupakanmu. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadi orang yang banyak zikir, ingat Allah, selalu memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Allah, hingga kita menjadi orang-orang yang disebut dengan zakirin. Dan dengan demikian kita terbebas harapan kita dari kesempitan hidup, dan semoga kelak di akhirat kita pun tidak dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma bi'illah wa min thori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.